keluarga besar Sosialisa Tomeli yang terbuka, terkhusus Ibu Yo, Nus, dan Viani. Bapak Ibu Saudara-saudari sidang kedukaan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam persekutuan kita. Shalom. Dengan pertolongan Tuhan, acara pemakaman jenazah suami, Bapak, Saudara terkasih almarhum Johan Markus Sosialisa, Bapak John, pada hari ini Kamis 30 Maret 2017 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan riwayat hidup almarhum, ketiga ibadah pemakaman di rumah duka, keempat ibadah di tempat pemakaman, kelima ibadah syukur di rumah keluarga Sosialisa Tomeli, dan yang keenam penutup. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan riwayat hidup dan pelayanan almarhum oleh Diaken Nona F. Manhutu. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat GPM Immanuel Karangpanjang. Riwayat hidup dan pelayanan almarhum. Pertama, riwayat hidup. Nama Johan Markus Sosialisa, nama panggilan Bapak John. Tempat tanggal lahir Kila 28 November 1947. Pekerjaan pensiunan PNS. Menikah dengan Nyonya Yohana Magdalena Tomeli. Almarhum meninggal pada hari Selasa 28 Maret 2017 pukul 5:24 di rumah sakit umum daerah Dr. Haulusi Ambon karena sakit. Almarhum meninggal dalam usia 69 tahun 4 bulan dengan meninggalkan satu orang istri, satu orang anak, dan satu orang menantu. Kedua, riwayat pelayanan. Semasa hidup almarhum pernah melayani di dalam pelayanan gereja sebagai satu Majelis Jemaat GPM Pandan Kasturi Tantui tahun pelayanan 1985 sampai 2003. 2. Ketua Unit 1 Sektor 6 Jemaat GPM Immanuel periode tahun 2005-2010. Demikian riwayat almarhum. Firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 13b katakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Selamat jalan suami tercinta, selamat jalan papa tersayang. Doa kami menyertaimu, Tuhan menerimamu di sisinya. Ambon, 30 Maret 2017, Majelis Jemaat GPM Immanuel Karangpanjang. Penatua AA Pati, Sekretaris. Pendeta Ji Putirulan, Ketua. Sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah pemakaman di rumah duka segera dimulai, dipimpin oleh Bapak Pendeta Richard Kakisina. Diberi kesempatan. Sidang kedukaan yang dikasihi Tuhan, selamat sore, Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pemakaman atas dipanggil pulangnya Bapak Johan Markus Sosialisa. Kesempatan diberikan bagi paduan suara pelayanan laki-laki sektor 6 memperdengarkan pujian. Hanya Engkau ya Tuhanku, hanya Engkau, tiada yang lain Tuhan yang menciptakan aku. Rajaku hanya Engkau ya Tuhanku, hanya Engkau, tiada yang lain Tuhan memberiku hidup. Oh, hanya Engkau ya Tuhanku, hanya Engkau, tiada
tiada yang lain Tuhan, Juru selamatku. Hanya Engkau tempat perlindungan Tuhan, terima pujianku ya Tuhan, hanya bagimu. Ambil Tuhan, ambillah tanganku Tuhan, berpegang padamu Tuhan, di perjalananku. Rajaku tuntun Tuhan, tuntunlah langkahku Tuhan, agar jangan jatuh Tuhan dalam kegelapan. Oh, agar Tuhan nanti pada akhir Tuhan, sampailah langkahku Tuhan di tempat tujuan. Sorga Tuhan, sampai ku di sorga Tuhan, agar besertamu selamanya di tempat senang. Ini ku cipta laguku Tuhan, dan ku nyanyikan bagimu Tuhan, dengan seluruh jiwaku Tuhan. Aku agungkan namamu Rajaku. Ambil Tuhan, ambillah tanganku Tuhan, berpegang padamu Tuhan, di perjalananku. Rajaku tuntun Tuhan, tuntunlah langkahku Tuhan, agar jangan jatuh Tuhan dalam kegelapan. Oh, agar Tuhan nanti pada akhir Tuhan, sampailah langkahku Tuhan di tempat tujuan. Sorga Tuhan, sampai ku di sorga Tuhan, agar besertamu selamanya di tempat senang. Oh, sorga Tuhan, sampai ku di sorga Tuhan, agar besertamu selamanya di tempat senang. Ini seorang Musa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Ialah yang menjadikan kita dan almarhum Johann Markus Sosolisa menurut gambarnya, dan tidak pernah meninggalkan kita binasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Juga menyertai saudara. Amin. Amin. Haleluya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sidang kedudukan disilakan duduk. Paduan suara unit 1. Silakan puji Tuhan. Kemudian disusul oleh paduan suara perempuan sektor 6. Akan dilindungi di sisi jenasamu, air mataku menetes, hatiku remuk redam, pendirian ku rasakan, kau tak lagi tersenyum. Ini saat perpisahan yang tak bisa ku cegah. Ini saat perpisahan yang tak bisa ku cegah. Ucapkan doa suci pada Allah Bapakku, semoga kau pun dilindungi, rahmat-Nya penuh lembut, di naungnya kau terlindung, di peluknya kau tenang. Kasih Allah yang abadi mengembanmu ke seberang. Kasih Allah yang abadi mengembanmu ke seberang. Ya Tuhan, mari menjamah aku, hapuskan air mataku. Di dalam susah jangan kau lalu, ulurkan tangan kasih-Mu, teduhkan badai yang datang, hindarkan pencobaan, ciptakan sukacita, redakan duka cita, curahkan berkat yang berlimpah. Pimpinlah setiap jejak dan langkahku, hantarlah daku turut jalan-Mu, ajarlah diriku setia padamu. Ya Tuhan, pelihara kehendakku. Menyanyikan PKJ 248 ayat 1 dan 3. Ya Tuhan, Engkau perlindungan. Engkau perlindunganku, sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku, sejak dari kandungan.
hati. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Engkau memperkenankan kami menjalani waktu dalam kesementaraan. Kepada Tuhan kami bersyukur, walau jalan dan rancangan-Mu sulit terhalangi, dengan kebenaran dan kebaikan hidup. Kepadamu Tuhan, senandung sekeping hati ini kami lantunkan dalam iman dan pengharapan kami. Bertambahlah Tuhan kami yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu kini dan selamanya. Amin. Solois Nona Siska Sarimole. You raise me up.
ajarkan aku menjadi yang terbaik. Tak pernah sebagai penopang dalam hidupku, Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu, oh di saat ku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu. Oh jika aku telah jauh darimu. Malam itu terasa berbeda, bagai mimpi terombang-ambing di lautan. Menangis semalaman takkan bisa menghapusnya. Sosok yang dulu selalu ada saat aku butuh, saat aku sedih, saat aku bahagia, kini telah tiada. Pergi entah kemana, meninggalkan panggung kehidupan, dan pergi menepis waktu. Opa, tak kuasa diri ini menahan lara. Kepergian yang tak terduga, bukannya sementara, tapi untuk selamanya. Kini yang tersisa hanya bingkai berisi senyummu. Kenangan masih menusuk di ingatanku. Kelak akan ku gunakan semua nasihatmu agar aku berguna bagi nusa dan bangsa, agar aku bisa membuatmu tersenyum di surga nanti. Selamat jalan Opa John sayang. Papa di surga menyambut Opa. Hanya memanggilmu, Opa di saat ku kehilangan arah, aku hanya mengenangmu. Opa jika aku telah jauh darimu, ku hanya mengingatmu. Opa. Sidang kelukaan yang Tuhan Yesus berkati. Dalam ibadah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, dalam ibadah dan dalam suasana duka ini, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang bisa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami semua, terutama keluarga, sosialisat Tuan Meli, lebih khusus Ibu Yo, anak kekasih Nus dan istri. Tuhan, dan oleh karena itu berfirman, kami siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 8 ayat 23
3-27 demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditindus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jawablah firman Tuhan. Amin. Sidang kedukaan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Secara normal, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menghendaki atau merindukan kehadiran penderitaan di dalam hidupnya. Semua orang akan berusaha untuk tidak mengalami apa yang disebut dengan penderitaan itu, karena penderitaan itu sungguh menyakitkan. Namun demikian, dalam realitasnya penderitaan dapat saja secara tiba-tiba hadir setiap saat dalam kehidupan siapapun dan dari latar belakang apapun. Ia bisa hadir kapan saja dan di mana saja melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan kita, termasuk melalui peristiwa kematian. Kehilangan orang yang kita kasihi melalui perkara kematian adalah sebuah peristiwa yang tentunya sungguh-sungguh menyedihkan, menyakitkan. Kita bersedih, kita menangis, dan mungkin kita berteriak, mengapa semua ini harus terjadi? Kita mengalami duka cita yang sangat dalam. Duka cita merupakan respons emosional atau sebagai tanda atas ketidakrelaan kita melepaskan kepergian orang yang sangat kita kasihi, kita cintai. Dikisahkan tentang pengalaman dan sikap murid-murid Tuhan Yesus dalam menghadapi badai dan angin ribut ketika mereka sedang berlayar di tengah ketenangan dan kebahagiaan mereka. Sekonyong-konyong datanglah angin ribut di danau itu. Gelombang besar tiba-tiba menghantam mereka, menerjang, dan badai menghempaskan perahu mereka, mengancam keselamatan mereka, dan bayang-bayang kematian pun menghantui mereka. Mereka sangat panik dan takut. Dan dalam situasi seperti itu, di tengah kecemasan yang melanda, mereka segera datang kepada Yesus dan berseru kepadanya. Katanya, "Tuhan, tolonglah." Lalu Yesus pun menghardik angin ribut itu hingga danau itu menjadi teduh kembali. Mereka pun selamat, dan orang-orang yang menyaksikan menjadi takjub karena kuasanya. Tanda keajaibannya dinyatakan. Maka kita datang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Percayalah dengan sungguh bahwa Allah berkuasa atas kehidupan ini. Allah berkuasa atas dunia dan orang mati, berkuasa atas duka cita yang kita alami. Dengan demikian kita akan beroleh penghiburan, dan hati kita pun diberi ketenangan, serta tangis kita pun diredahkan. Yesuslah satu-satunya nakoda sejati dalam mengarungi biduk kehidupan ini, baik dalam suka maupun dalam duka. Perkara kematian bukan untuk ditakuti atau dihindari, melainkan untuk dihadapi. Ada seorang filsuf, Martin Heidegger, dia mengatakan begini: kematian adalah merupakan bagian daripada keberadaan manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya. Setiap orang justru harus menghadapinya. Kesadaran bahwa kematian adalah bagian daripada hidupnya dapat membuat setiap orang selalu siap dan tegar menghadapi peristiwa itu. Mari kita berdiri dan mengaku iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan diulangi. Puisi dari Marley Hendrik Adeno. Tapi John, begitulah kami memanggil dirimu, sosok yang ada sejak kami masih di dalam kandungan ibu, sosok yang ikut membesarkan kami, sosok yang ikut membimbing kami. Komandan, begitulah sebutan kami, dengan semua komandomu yang harus kami ikuti, dengan semua perintahmu yang harus kami jalani, dengan semua aturan yang harus kami patuhi. Adapun nama dan sebutan bagi dirimu, kau tetaplah Papa bagi kami, Papa yang selalu hadir dalam suka dan duka kami, Papa yang selalu ada di saat kami membutuhkan dirimu. Petua-petuamu ikut membentuk karakter kami, nasihat-nasihatmu ikut mengantar langkah kaki kami. Cintamu selalu menyertai hidup kami, kasih sayangmu selalu melingkupi kami. Hancur hati kami mendengar kepergianmu, terasa runtuh dunia di sekeliling kami mendengar kepulanganmu. Takkan lagi kami dengar petua dan nasihat darimu. Takkan lagi kami dengar cerita dan pengalaman dirimu. Maafkan anak-anakmu yang tak bisa mencinconimu untuk terakhir kali. Maafkan anak-anakmu yang tak bisa memelukmu untuk terakhir kali. Maafkan anak-anakmu yang hanya bisa melihat tubuhmu terbujur kaku dari sepotong layar kaca persegi. Maafkan anak-anakmu yang tak bisa mengantarmu ke peristirahatan terakhir. Cinta dan kasih sayangmu akan selalu ada di hati kami. Petua dan nasihatmu akan selalu kami ingat. Selamat jalan Komandan, selamat jalan Papi John. Anak-anakmu, Henry, Nona, dan Adin.
Mari kita arahkan hati pada Tuhan dan kita menaikkan doa serta kita berdoa. Dari tengah duka cita keluarga Sosolisa Tua Meli di sini, kami datang padamu Tuhan, selaku satu persekutuan yang berduka. Oleh karena Engkau memanggil pulang suami, papa, saudara terkasih kami, Bapak John Sosolisa, dari tengah kehidupan keluarganya. Sesungguhnya kami masih tetap berharap untuk kekasih Tuhan ini hidup lebih lama, mendampingi istri tercinta Mama Yo dan anak kekasih Nus serta menantunya Rian. Kami tetap percaya bahwa sekalipun ini Bapak John sudah kembali kepada kami, tapi Tuhan tetap ada bersama Mama Yo, bersama Nus dan Fian dan semua orang keluarga besar Sosolisa Tua Meli dalam merengkuh perjalanan hidup masing-masing dalam persekutuan keluarga ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa tidak sedetik pun juga Engkau akan meninggalkan mereka, tetapi seutuhnya dalam tiap langkah hidup dan kehidupan mereka, Tuhan akan memimpin hidup mereka. Saat ini memang masih terasa Bapak John masih ada, tetapi untuk beberapa saat ke depan kami akan melihat jasadnya lagi. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan hadir selalu di tengah keluarga ini, terlebih khusus untuk Mama Yo, memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan, sehingga sekalipun Bapak John sudah tidak ada, tetapi Mama Yo dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi peristiwa duka cita ini. Kalau tadi bisa sendiri, bisa berbicara, bersenda gurau bersama, kini sudah tidak lagi. Sosok Bapak John yang ramah, yang kalau kami lewat selalu saja ada suara, selalu saja ada teguran, selalu saja ada senyum. Kini suara itu tak terdengar lagi. Senyum itu tak terlihat lagi. Sebab yang ada cuma tubuh kaku di peti jenazah ini. Amin. Curahan hati Mama Yo, disilakan. Sejatiku, 29 Januari 1982, ikrar suci kita ucapan bersama. Berikrar mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Berikrar saling menerima apa adanya. Berikrar sehidup semati bersama. 27 September 1983, buah cinta kita lahir ke dunia. Kau peluk dia, kau bisikan doa di telinganya. Ucapan syukur kepada Tuhan kita naikkan bersama. Semakin lengkap isi bahtera kita terasa. Ombak dan riak kita lalui, gelombang dan badai kita terjang. Miliaran mil jarak lautan telah kita lampaui. Bahtera ini selalu berhasil kita bawa menuju lautan yang tenang. Bahtera yang tenang dengan doa dan pujian. Bahtera yang penuh cinta dengan kelemah lembutan. Bahtera yang diawali dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Bahtera yang selama 35 tahun kita jaga dalam kebersamaan. 23 Maret 2017 malam, nakodah bahtera itu melemah, berpeluh dan hanya mendesak. Sakit dan tak terasa, dan tak pernah kau keluhkan. Sakit yang hanya kau simpan sendirian.
28 Maret 2017. Kau tambatkan bahtera ini di pelabuhan terakhirmu, mengakhiri catatan panjang perjalananmu, mengakhiri perjuangan menakodai bahtera cinta kasihmu, menuliskan titik emas di akhir cerita 69 tahun 4 bulan kehidupanmu. Terlalu cepat kau pergi sayangku. Beristirahatlah di pelabuhan terakhirmu sayangku. Beristirahatlah dalam pelukan Bapamu cintaku. Bahtera ini kami lanjutkan tanpamu John, hingga kami temukan pelabuhan di mana di sana telah menanti dirimu. Selamat jalan nakodahku, selamat jalan cintaku, selamat jalan separuh jiwaku, selamat jalan pria sejatiku. We love you so much, but God love you more. Terima kasih Pak Pendeta. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, Shalom. Pertama sekali kami atas nama keluarga besar Sosialisasi Tuan Meli menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, terutama Majelis Jemaat GTM Immanuel Karvan yang boleh hadir pada acara ibadah pemakaman Bapak kasih kami, saudara kasih kami, ayah kasih Bapak Johan Markus Soselisa. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, jarang-jarang baru istri menyampaikan kata-kata seperti itu. Saya hadir dalam banyak ibadah, tetapi banyak istri tidak sanggup untuk menyampaikan kata-kata seperti itu. Pada hari ini, Sio dan juga mantu bisa tegar untuk menyampaikan kata-kata seperti itu kepada John, pertanda bahwa Usio mau terima kenyataan ini, bahwa apa yang Tuhan buat itu baik dalam hidup. Dan saya atas nama Usio dan juga Nus dan istri dari tempat ini mau menyampaikan banyak terima kasih sekali lagi kepada kita semua. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan beberapa hal terkait dengan Bapak Johan Markus Soselisa ini. Beliau ini suatu sosok kebapaan yang luar biasa. Kadang-kadang bisa senyum, tapi kadang-kadang juga boleh marah. Tetapi beliau juga sering menjadi sosok yang patut diteladani dalam keluarga besar Sosialisasi Tuan Meli. Kalau cerita panjang tentang pengalaman hidup, bukan karena suka cerita, tetapi mau menceritakan pengalaman itu kepada orang lain supaya bisa juga diikuti. Saya sebagai ipar pun pernah bercerita panjang dengan beliau tentang pengalaman beliau di hutan-hutan ketika belum jadi pegawai negeri. Punya pengalaman luar biasa sampai ketemu Usio dan bisa menikah juga bersama-sama dengan teman-temannya, dan akhirnya terakhir mau mengabdi menjadi pelayan. Itu kisah-kisah yang beliau sampaikan kepada saya juga ketika kita bercerita. Dan ini pertanda bahwa sosok ini luar biasa, dan ini sosok ini telah pergi. Karena itu atas nama Usio, Nus dan istri, kami tidak bisa menyampaikan banyak hal selain mengucapkan syukur kepada Tuhan karena beliau ini di keluarga Sosialisasi Tuan Meli dipanggil Bu karena beliau yang tua dan menjadi teladan bagi kita semua. Karena Bu sudah dipanggil Tuhan untuk pergi dan Usio dan Nus istri sudah merelakan dan keluarga besar, maka mari kita merelakan kepergian John. Tuhan tetap memberkati Usio dan Nus dan istri. Juga Tuhan akan menerima John di sisinya karena selama hidup dia telah mengabdikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk bekerja di ladang Tuhan. Itu Usio yang perlu yakin bahwa Bu diterima di situ karena ia telah berjeripaya dalam pekerjaannya. Sehubungan dengan meninggalnya beliau ini,
tentunya banyak orang punya jasa, ya, mulai dari rumah pelayanan dilakukan oleh majelis jemaat, juga di rumah sakit dan juga perangkat pelayanan lain. Oleh karena itu dari tempat ini saya atas nama Usio, Nus dan istri dan juga keluarga besar Sosialisa Tua Meli mau menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, terutama Bapak Pendeta Betrulan, Ketua Majelis Jemaat GPM Menurut Panjang, dan seluruh perangkat pelayan Majelis Jemaat, juga Ibu Pendeta Lakotani, mohon maaf saya salah menyebut, juga Bapak Pendeta Rizka Kesina, Ibu Pendeta Sumani, juga Ibu Pendeta Tehuwayo, mungkin sudah pindah tapi punya jasa untuk berdoa dengan keluarga di sini. Bapak Pendeta Abraham dan Ibu, juga Pak Kopel Sektor 6 Jemaat GPM Menurut Panjang, pengurus Pelpi Sektor 6 Jemaat Menurut Panjang, Paduan Trompet Jemaat GPM Silo dan Lata, juga Persekutuan anak cucu Cece dan Opa Nang dari Opa Nang dan Oma Atta Tua Meli, juga Persekutuan Keluarga Besar Sosialisa Nendisa, keluarga A Samar di Pasok, karyawan-karyawati BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang NTT, Ternate, Sorong, Grogol, Ambon, juga bagian keuangan BPJS Ketenagakerjaan Sekandil Banuspa, karyawan-karyawati Ketenagakerjaan Cabang Jayapura, Mataram NTB, juga Kupang, Maroke, Gianyar, juga Divisi Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan Bapak Dr. Andus Beni Patiasina, keluarga Martin Watimena di Bali, Persekutuan Keluarga Besar Rumah Kai yang berdomisili di Karangpanjang, Skip, Belakang Soya dan Martika, keluarga Bapak Step Ciwedi, Bapak di Autis di Gorontalo, keluarga besar Watu Randang Pangemanan di Jakarta, Mayor Nicholas Wairata Purnawirawan di Rumah Kai, keluarga Mawuntu Watu Randang di Manado, keluarga Peter Nina di Silalela Tuhalat, Himpunan Pensiunan Kehutanan Ibu Jen model Leta di Jakarta, mohon maaf kalau saya disebut, Erwin Liu dan keluarga di Pontianak Kalimantan Barat, keluarga Arnold Sebutan di Bali, juga keluarga Takaria Ambon Soplaki, Memo dan Dona di Bali, pimpinan dan jemaat Gereja Protestan Serikat Indonesia Jemaat Putusan Injil Karangpanjang, keluarga besar Sosialisa Kayu Putih, keluarga besar Sosialisa Deskip Tembalan Putih, keluarga Watu Randang, dan juga anak Gisela Gan, mohon maaf kalau salah, di Pontianak. Mungkin juga ada banyak di antara ibu yang punya jasa yang disampaikan diberikan kepada yang Bapak kasih kami Pak John, yang kami sebutkan satu demi satu. Tapi dari tempat ini kami yakin sekecil apapun yang Bapak Ibu buat untuk upaya penyembuhan daripada Bapak kasih kami ini, Tuhan akan mempertemukan semuanya itu dan Tuhan berkati kita semua. Itu saya perlu sampaikan kepada semua, Usio, Mus dan istri dan semua keluarga besar Tuhan Meli Sosialisa. Mari kita merelakan kepergian Bung John, karena apa yang Tuhan buat itu baik. Tidak ada satu yang tidak baik. Ini waktunya. Saya di tanggal lahirnya itu tanggal 28, meninggal juga tanggal 28. Pertanda Tuhan buat sesuai dengan waktunya. Tuhan berkati kita semua. Sekali lagi Tuhan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan juga majelis jemaat yang memimpin ibadah di saat ini, dan semua perangkat pelayan yang melayani sampai sakit sampai dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
ibadah di tempat pemakaman, Ibu kami undang untuk kembali di rumah duka untuk kita melaksanakan ibadah syukur. Terima kasih. Masih ada satu paduan suara keluarga lagi, tadi sosialisasi, sekarang Tua Meli. Yang bukan keluarga silahkan duduk dulu. Satu, dua, tiga. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kesenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghilangkan
sekarang Opa berada di rumah Bapa. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Begitulah firman Tuhan berkata, dan iman membuat kami dihibur, hidup sungguh singkat. Kepergian Opa amatlah cepat, meski ragamu takkan bernyawa. Kenangan bersama Opa akan dikenang untuk selama-lamanya. Takkan pernah habis cerita tentang Opa, takkan pernah berhenti cinta kami padamu Opa. Selamat jalan Opa John, selamat bahagia di rumah Bapa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 1, 2, 3. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia. Ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, tetapi Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal. Dengan keyakinan ini, marilah kita membawa jenazah almarhum Johann Markus Sosolisa ke tempat pemakamannya, dan kita serahkan almarhum di dalam rahmat Allah. Amin. Kesempatan diberikan bagi keluarga sudah cukup jenazah. Nanti ketua Anda kita
Ya, bawa ke belakang. Bawa belakang. Lantai keluar. Ya. Sabar. Aduh, ayo sabar. Kita lihat dia sedikit dulu. Oke. Ya. Sampai sudah. Sampai jadi hujan ya. Ya. Masa ada jangan ada sedikit banget.
namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Oke, rata kaki dong. Sabar. Kanan. Sana luas. Sabar. Sabar kalian. Kaki kiri. Nanti kasih turun baru betul atur. Iya, betul. Sudah. Oke, lanjut. Iya, Pak. 64 ayat 1 dan 2. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tenang, di atas jalan membusur langit kasih yang kekal.
pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, berilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Saudara-saudari, kini kita akan memakamkan jenazah almarhum Johann Markus Soselisa. Marilah kita menyerahkan badannya kepada tanah. Selaku orang-orang percaya, kita yakin akan sabda Yesus Kristus bahwa apabila segala yang mati mendengar bunyi suara Anak Allah, orang yang mendengar dia pun akan hidup. Karena kelemahan seringkali sabdanya kita lupakan, tetapi sabda Allah kekal selama-lamanya. Marilah kita letakkan jenazah almarhum dengan damai pada tempatnya yang terakhir. Peti jenazah diturunkan. Bagi. Saya kecabut ya. Hei. Mari bagi. Ada. Ijat. Ada tolong pegang ini dong. Satu aja kecabut. Mari dua orang boleh, sih bisa satu. Kasih bunga apa? Alip sudah dalam. Beres. Sana. Aduh. Jaga cabut. Bantuan di kepala. Bersat sini. Kamu bisa sendiri ki. Satu lecek dong. Pegang orang cabu. Hei, Doni jangan sini cabu. Di sebelah cabu, di sebelah sana. Bu cabu. Oke. Tahan. Tolong ke belakang dulu, ke belakang. Pelan-pelan. Ya, cabu. Cabu. Belakangnya. Cabu. Tahan. Sabar. Turun. Sabar. Ya. Dia selalu pegang janji bagi orang percaya. Mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Buang bunga. Satu yang diminta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tinggal sisa di atas. tak ada jalan terbuka. Jenazah almarhum Johann Markus Soselisa segera akan dimakamkan.
Namun pengharapan kita tidak berakhir di tempat ini. Kita sepenuhnya mempunyai pengharapan yang kokoh terhadap Yesus Kristus yang adalah sumber kebangkitan. Ia sendiri akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya, termasuk almarhum Johann Markus Sosalisa. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lubang kubur ditutup. Namun satu yang jaminkan agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mengakhiri ibadah di pekuburan ini kita menyanyikan PKJ 258 ayat 1 dan 2. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara ini ku derita, damai menanti di surga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Ibadah di kubur selesai, kita kembali ke rumah duka untuk doa syukur. Keluarga Soselisa, keluarga Bapak Ibu Saudari, kita akan ada dalam pengucapan syukur yang akan dipimpin oleh Penatua Nyonya Seri Lalu. Silakan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita ada dalam ibadah syukur. Kita angkat pujian PKJ 165 ayat 1 dan 3. Janji yang manis kau tak kulupakan. Dan bila pintu sorga dibukakan, dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan gelap, dan ku dengar suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Mari kita berdoa syukur. Bapa di sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih atas pernyataan Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah di saat ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik, itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu. Beberapa saat lagi kami semua akan terpisah satu dengan yang lain. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati semua kami yang ada sampai saat ini dalam ibadah mengucapkan syukur. Khususnya keluarga terkasih, keluarga Soselisa, keluarga Tua Meli yang berduka, dan terkhususnya Umayo dan kedua anak terkasih Nus dan Tian. Bapak berkati, Bapak berikan kekuatan iman, agar tetap yakin dan percaya bahwa Bapak tidak pernah melupakan mereka. Engkau senantiasa menjaga, menuntun, dan memberkati mereka dalam menempuh langkah-langkah hidup ke depan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil kami mohon. Kasih karunia Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan tuntunan kuasa Roh Kudus menjaga, menyertai, memberkati semua kami, khususnya keluarga terkasih, keluarga Tua Meli, Soselisa, khususnya Umayo dan kedua anak terkasih, saat hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat sore, shalom. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara pemakaman almarhum Bapak John Soselisa atas nama Majelis Jemaat GPM Immanuel bersama keluarga besar Soselisa Tua Meli. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Agar kita percaya sampai mujizat